Ya, puji Tuhan. Sudah dapat Yakobus 1 ayat 12? Saya akan bacakan. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, ini kata firman Tuhan. Ya. Kalau lihat di perikop dalam kitab kita, apa judulnya Bapak Ibu di situ? Pengujian dan pencobaan. Jadi nggak usah susah-susah mau cari tema, jadi temanya itu. Ya. Jadi pengujian dan pencobaan. Jadi pengujian dan pencobaan itu ada dalam hidup kita ini ya. Iya. Dalam Alkitab dalam firman Allah dijelaskan bahwa kalau ujian, kalau cobaan itu berasal dari si jahat, dari roh jahat atau iblis ya. Tapi kalau ujian itu berasal dari Tuhan. Ya. Nanti akan lihat dalam firman Allah. Nah, kita lihat juga cobaan itu ada yang dari dalam, ada juga dari luar. Ya. Yang dari luar itu adalah dari kuasa kegelapan, yaitu iblis atau roh jahat. Tapi yang di dalam itu dari keinginan kita sendiri, yaitu keinginan daging. Ini nggak bisa lepas itu. Ya, setiap kita manusia itu ada yang namanya keinginan daging. Pernah dengar tahu di gereja pernah disampaikan. Jadi seperti itu. Jadi katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Iya. Dalam pencobaan tapi dikatakan berbahagia. Bapak Ibu di sini ya. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ya. Jadi yang pertama adalah mengatakan cobaan, tapi yang kedua mengatakan tahan uji. Ya, berarti udah lulus. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, puji Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu, firman Tuhan awal kita sudah baca dan kita sadar bahwa setiap manusia itu ya, siapapun kita, manusia di atas muka bumi ini akan mengalami yang namanya pergumulan ya. Pergumulan itu ada cobaan, ada ujian. Itu tidak akan lepas ya. Tidak akan hilang selama kita hidup. Nah, kecuali kalau udah waktunya menghadap Tuhan ya, dikatakan di sana berhenti beristirahat dari jerih lelah mereka. Maka perbuatan mereka mengikuti Dia. Kalau itu udah berhenti itu Bapak Ibu ya. Kalau Pak Pendeta udah berdoa begitu ya. Berbahagia orang yang mati dalam Tuhan mulai saat ini. Karena jerih lelahmu telah berhenti ya. Dan perbuatanmu akan mengikuti. Yang udah itu memang berhenti itu Bapak Ibu ya. Itu masalah berhenti itu. Istirahat memang. Tapi selama kita hidup ya, kata firman Tuhan itu nggak akan lepas ya. Siapapun kita ya. Ya, baik orang pintar, orang bodoh, orang miskin, orang kaya, itu yang namanya pergumulan tidak akan hilang. Oleh sebab itu kita sadar ya. Jadi kalau ada masalah pergumulan nggak usah apa namanya kaget-kaget ya, nggak usah takut ya. Karena memang ada ya. Iya. Karena memang ada. Ya, puji Tuhan. Nah, karena dikatakan juga di dalam Ayub ya, Ayub pasal 7 ayat 1 dikatakan di sana bahwa manusia itu harus bergumul di bumi, ya Bapak Ibu. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Apa artinya Bapak Ibu? Makanya itu bayi itu kalau lahir tandanya apa Bapak Ibu? Kalau hidup lahir bayi tandanya apa? Nangis. Jadi siap untuk menghadapi pergumulan, siap untuk menghadapi masalah. Ya, kalau nggak nangis itu jadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Itu bayi. Jadi seperti itu. Jadi manusia begitu lahir itu siap menghadapi pergumulan. Jadi manusia bergumul di bumi. Udah dikatakan dalam firman Allah. Hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, artinya harus diupah. Kalau artinya begitu susah hidup itu ya, harus berjuang. Seperti hari upahan itu, seperti hari-hari orang upahan. Artinya harus bekerja keras itu kata firman Tuhan. Itu di dalam ayat pasal 7 ayat 1. Tapi kalau kita lihat juga pada ayat pasal 7 ayat 17, coba kita lihat ayat pasal 7
Ayat pasal 7 ayat 17 dan 18 dikatakan seperti ini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Iya. Nah di sini K-nya K huruf besar, K bukan iblis, bukan kuasa roh kegelapan, tapi Tuhan, ya. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Apakah gerangan manusia yang ayat 17 sehingga dia manusia itu kau anggap kau di sini ada huruf besar, kau anggap agung dan kau perhatikan, itulah manusia ya. Siapa kita? Tapi dianggap apa Bapak Ibu? Dianggap agung, ya luar biasa. Memang fokusnya Tuhan itu hanya manusia, ya. Jadi bukan hewan, bukan binatang, Bapak Ibu ya. Manusia luar biasa. Dikatakan dalam Ibrani bahwa Tuhan ini bukan mengasihi para malaikat, dikatakan di sana dalam Ibrani, tapi mengasihi manusia keturunan Abraham. Iya. Makanya Tuhan juga nggak mau manusia itu sebenarnya binasa. Ya, makanya Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan, ya. Ya, tapi rupanya tidak paksa ya, kalau nggak terima Yesus ya sudah ya. Jadi itulah Tuhan kita. Jadi fokus Tuhan itu hanya kepada manusia. Iya. Iya, puji Tuhan. Oleh karena itu Tuhan nggak mau manusia itu binasa, maunya Tuhan menyelamatkan manusia supaya nggak masuk dalam neraka. Iya. Nah, jadi jelas dalam ayat 7, ayat 17 dan 18 dikatakan bahwa ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan itu mendatangi kita, ya, menguji kita setiap saat. Setiap saat itu berarti kan bukan hari ya, berarti lebih cepat lagi. Setiap saat, bisa setiap jam, 2 jam, 3 jam, ya Bapak Ibu. Mendatangi kita setiap pagi. Ya. Ya, mungkin Tuhan datang pagi-pagi, udah bangun berdoa belum? Udah dua sembahyang belum? Nah, ini dikatakan ini ya. Apa gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Ya. Kau datangi setiap pagi. Tuhan mendatangi kita setiap pagi, Bapak Ibu dikatakan. Ini firman Tuhan katakan ya. Kau huruf besar, siapa lagi? Bukan malaikat ya. Bukan manusia. Dan menguji kita setiap saat. Itu alasannya ya. Jadi makanya itu pergumulan, masalah pencobaan, ujian itu tidak akan hilang ya dari manusia selama kita hidup. Itu tidak habis-habisnya itu pergumulan itu datang kepada kita. Oleh karena itu kita manusia harus selalu siuman ya, tidak perlu harus kakek kalau ada masalah datang ya. Tapi kita siap untuk melakukannya karena ternyata juga ujian itu ada maksud Tuhan ya. Nanti akan lihat dalam firman Tuhan ya, kita akan lihat ada maksud Tuhan. Kenapa harus ada masalah dan pergumulan ya dilewati oleh manusia. Jadi sekali lagi cobaan itu dari roh jahat atau dari iblis, tapi ujian itu dari Tuhan ya. Coba kita akan melihat di dalam Yakobus juga, ya, Yakobus. Yakobus 1 ayat 13 ya, dikatakan seperti ini. Apabila seorang dicobai, ya, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dikatakan. Yang Tuhan adalah menguji tadi ya. Dikatakan dalam ayat pasal 7 pasal 7 ayat 17 dan 14 tadi. Ya. Jadi Tuhan yang menguji kita. Tuh ayat 14 dikatakan. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu yang saya katakan tadi, Bapak.
pencobaan itu ada dua macam. Ada yang dari dalam, yang ini dari dalam dulu ya. Ada yang dari luar. Kalau dari luar itu jelas, yaitu iblis ya. Kalau dari dalam, ya itu dari diri kita sendiri, itu nggak pernah hilang. Iya, nggak pernah hilang. Keinginan daging itu nggak pernah hilang. Siapapun kita ya, pendeta pun ya, itu bagaikan keinginan daging dan keinginan roh itu bagaikan ya, neraca ya, neraca. Nah ini berat yang mana ya. Jadi kalau begini kan selalu dua-duanya ada ya Bapak Ibu. Kalau keinginan dagingnya lebih tinggi, jomplang begini, keinginan rohnya itu rendah. Tapi kalau keinginan dagingnya rendah, keinginan rohnya tinggi. Nggak bisa mau sama-sama kuat. Jadi nggak bisa keinginan dagingnya kuat, keinginan rohnya kuat. Oh nggak bisa, itu nggak ada begitu. Pasti kalah salah satu. Makanya hiduplah oleh roh. Ya, kata firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh. Supaya kamu tidak mengikuti keinginan daging. Ya, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Maka dikatakan bahwa keinginan daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu ya, jangan dipelihara. Ya, lewat itu kita sadar juga bahwa percobaan yang dari dalam ini kadang-kala muncul karena salah kita sendiri, ya, bukan salah Tuhan. Jangan nyalakan Tuhan. Kan ada juga yang orang percaya, kalau orang di luar nggak dibicarakan ya, orang percaya ya, ya selalu mengeluh banyak masalah pergumulan. Padahal diperhatikan, salah sendiri, salahnya sendiri ya, salahnya tidak begitu, ya, bukan karena cobaan, bukan karena cobaan dari luar. Jadi jangan nyalahkan iblis masih diam-diam. Ya, iblis nggak salah apa-apa, udah nyalahkan iblis, padahal salahmu sendiri. Banyak babu tahu itu ya, yang salah sendiri itu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan, makanya dilakukan ya. Ya katanya ngomongnya hujan deras begitu. Lah tahu hujan begitu kok kamu jalan ke sana tanpa jas hujan, salah sendiri no. Kalau sakit, ini contoh yang mudah aja ya. Banyak yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Yang sebenarnya tidak boleh, ya, tapi kita lakukan, ngapain? Ya, artinya kalau begitu kan bisa dikatakan mencobai Tuhan. Oh, nggak boleh kok kamu nekat sana, ya, nggak boleh kok nekat sana. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dikatakan ini tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Ya, ini bahaya sendiri. Dikatakan apa Bapak Ibu? Kalau keinginan sendiri dari daging kita. Ya, keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, keinginan daging ini. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Ini udah mulai nimbrung ini kuasa jahat ini ya. Ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, artinya makin menjadi-jadi ya. Jadi udah tua semakin apa? Orang bilang. Seperti saya udah semakin tua ini, 47. Semakin tua semakin menjadi baik maksudnya. Iya. Apabila keinginan itu telah dibuai, nih udah tahu ya, udah bisa Bapak Ibu bisa memahami ini ya. Ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, iya. Apa seterusnya? Ia melahirkan maut. Iya. Ini kan bahaya sekali Bapak Ibu ya. Jadi jangan meremehkan keinginan daging. Kalau diikuti terus keinginan daging itu, seperti ingin kaya juga kan keinginan daging itu. Kalau Tuhan bikin kaya kita nggak masalah. Tapi kalau kita ingin kaya, ya puji Tuhan. Itu yang dari dalam ya. Dikatakan dalam Roma ya. Dan Roma ini dikatakan juga Roma pasal 8 56 di sana, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang hidup menurut roh itu memikirkan hal-hal dari roh. Itu kan jelas sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngikuti keinginan daging kita memikirkan hal-hal yang dari daging kita, dari keinginan kita. Tapi kalau kita ngikuti keinginan roh itu R besar, roh itu roh Tuhan, maka kita akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu yang betul. Ya makanya Galatia 5 ayat 16 dikatakan sana, hiduplah oleh roh ya. Jangan hidup oleh daging kan. Hiduplah oleh roh supaya kamu tidak melakukan
keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Ya, itu Galatia 5 ayat 16. Nah, jadi itu Bapak Ibu, pergumulan cobaan yang dari dalam. Kalau dari luar itu jelas sekali ya, iblis ini luar biasa. Ayat yang terkenal Yohanes 10 ayat 10 ya, itu udah hafalan ya. Dari pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri. Dari pencuri itu iblis ya Bapak Ibu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kan berlawanan sekali Bapak Ibu ya. Keinginan iblis dan keinginan Tuhan sendiri kan jauh berbeda, berlawanan. Iya. Jadi namanya iblis itu nggak ada baiknya ya. Dia itu, kalau saya sering ajar selama minggu, mungkin Kristen masih ingat itu. Dia itu pendusta. Ya Kristen ya, iblis pendusta ya. Si pencoba, ya dikatakan si pencoba. Nyoba Yesus, iblis itu. Tapi nggak pernah menang ya, Kristen ya. Nggak pernah menang, 3-0. Iya. Tapi namanya iblis-iblis kan dari awal sudah ada, lebih tua dari kita. Makanya dikatakan dalam Lukas ya, dalam Lukas dikatakan di mana itu? Dalam Lukas dikatakan bahwa kan kita tahu pergumulan itu, pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, dicobai kan, iblisnya kalah 3-0 ya. Nah, ini dikatakan iblisnya undur sejenak, undur. Berarti kalau undur nantinya akan maju lagi toh Bapak Ibu. Bukan undur lari enggak. Bukan lari enggak kembali enggak. Hanya mundur, sementara mundur. Nanti suatu saat akan maju mencari lengahnya, ya. Dikatakan apa? Iblis mundur sejenak dan menunggu waktu yang baik. Apa itu artinya Bapak Ibu? Saya cari dulu Lukas. Ayo, sementara Lukas berapa itu? Kristen pintar itu, Kristen. Lukas berapa yang mengatakan seperti itu? Di mana itu? Ya, pokoknya di Lukas itu mengenai percobaan di padang gurun ya. Iya. Lukas 4 ayat 13, coba baca situ ya. Lukas 4 ayat 13 dikatakan di situ bahwa iblis ini pintar ya. Namanya roh, nggak kelihatan dia. Iya, memang mundur sejenak. Suatu saat dia maju lagi cari lengahnya. Loh, cari lengahnya, mana manusia mau siap terus? Mau siuman terus seumur hidup? Nggak mungkin toh. Pas lengah dia maju lagi. Mencari waktu yang baik. Ya, kalau begitu ya suatu saat kita akan lengah. Tapi juga nggak usah takut sama dia ya. Saya sampaikan di Kristen. Nggak usah takut Kristiannya sama iblis ya. Dikatakan apa itu? Tunduklah kepada Allah. Ya, setialah kepada Allah dan usirlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Berarti yang takut siapa kalau begitu? Iblisnya yang takut. Iya. Iya toh. Iblis yang takut ya. Tunduklah pada Allah, setia pada Allah. Ya. Tapi kalau kita udah nggak setia sama Allah, jangan coba-coba. Nanti seperti anak-anak Skewa itu ya, ada ceritanya di Kisah Para Rasul itu. Dia coba-coba mau sok berani mengusir iblis, ya. Itu dikatakan itu anak-anak Skewa itu. Sok berani dengan iblis, ya. Terus iblisnya bilang, kalau Paulus saya kenal, tapi kamu siapa? Ya. Akhirnya bukan iblis yang lari, malah ini anak-anak ini yang lari, babak belur. Jangan seperti itu. Ada ayatnya di Kisah Para Rasul ya. Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi pencobaan yang dari luar itu jelas ya. Jadi kuasa gelapan. Kuasa gelapan ya. Yang tidak tinggal diam, dia akan selalu menggoda manusia. Dengan Tuhan Yesus tadi goda, apalagi manusia, ya. Ya, kecuali manusia.
Iya. Kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Iya. 1 Petrus, kita cari dulu 1 Petrus. Iya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Seperti saya katakan tadi bahwa Tuhan ada maksud ya. Kenapa Tuhan selalu menguji kita manusia? Ya, kalau nggak diuji ya nggak dewasa-dewasa ya. Nanti jadi kanak-kanak terus ya. Harus diuji supaya dewasa ya. Supaya apa namanya? Terampil panca inderanya. Terlatih ya. Makanya dilatih terus, diuji supaya lulus ya. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya jelas di sini Bapak Ibu ya, maksud daripada ujian itu, ya pergumulan itu ternyata maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu ayat 7 ya. 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, nanti kalau diuji dan kita lulus, apa yang dikatakan ini? Luar biasa ini ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. 1. Kedua, dan kemuliaan. Yang ketiga, dan kehormatan. Kapan itu? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mungkin luar biasa ini janji Tuhan itu ya. Orang yang bertahan setia tadi ya. Orang yang bertahan, yang berbagai orang yang bertahan dalam ujian, dalam pencobaan. Maka kalau kamu sudah tahan uji, artinya lulus dalam ujian, kamu akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Ya. Ya. Dikatakan ini apa? Ayat 7. Sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian. Jadi pada hari kedatangan Tuhan Yesus nanti, kali yang kedua, itu kan ditunggu oleh setiap orang manusia, orang percaya. Ya, akan memulai apa? Puji-pujian. Dan kemuliaan. 2, 3. Dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Lewat itu Bapak Ibu, kalau itu diizinkan oleh Tuhan, mari kita akan lalui ya. Namanya masalah pergumulan yang silih berganti. Bahkan Tuhan mengajar kepada kita supaya apa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi bisa dikatakan apapun yang terjadi yang kita alami, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Itu nggak mudah ya. Kalau bersyukur diberkati, bersyukur punya ini, punya itu, dapat berkat, tanpa disuruh itu ya, cepat-cepat bersyukur. Tapi kalau bersyukur dalam keadaan yang tidak baik, ya keadaan sakit, dalam keadaan tidak menyenangkan, tentu sulit ya. Tapi itu Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Ya, jadi itu udah rumus ya. Apapun yang terjadi itu Tuhan baik. Ya, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya itu disampaikan di Mazmur itu. Ya, disampaikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu baik. Iya, tidak berbuat salah. Itu Tuhan kita. Dan segala sesuatu juga diatur oleh Tuhan. Kan dikatakan dalam itu ayat yang di gereja itu. Ya. Roma 11 ayat 36. Coba atau lebih aneh tolong baca. Roma 11 ayat 36 atau berapa? Salah nggak coba? Itu segala sesuatu adalah dari Dia. Salah nggak saya sebut? Coba baca. Baca. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya itu ayat yang luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu bukan kebetulan Bapak Ibu yang kita alami ini, ya baik senang maupun susah itu bukan kebetulan. Itu Tuhan yang mengatur. Dia kan pengatur hidup ini.
Dia berdaulat atas hidup ini, ya. Dikatakan bahwa sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, ya, apa lagi? Dan bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jadi tidak ada dalih untuk tidak mengucap syukur tentunya. Karena Tuhan itu baik. Yang keduanya semua dari Tuhan, ya. Bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selama-lamanya dikatakan tadi. Ya, mau nggak mau ucap syukur sama Tuhan. Ya. Ya, itu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan juga tidak akan tinggalkan kita ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kita masalah dan pergumulan. Kan dikatakan juga yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan manusia. Ini yang udah sering-sering disampaikan sama Mbak Tuhan. Ya, 1 Korintus. Coba saya cari dulu. Iya, 1 Korintus 10 ayat 13 ya Bapak Ibu. Semua tidak ada yang kebetulan ya, semua dari Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya Bapak Ibu. Sekali lagi Tuhan mengatakan biasa ya, bukan luar biasa ya Bapak Ibu. Yang luar biasa itu Tuhan. Kalau cobaan-cobaan itu dikatakan luar biasa, nanti Tuhannya biasa-biasa saja nanti. Ya, jadi jangan salah membaca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini jelas sekali loh. Supaya kamu dapat menanggungnya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi nggak usah takut dengan masalah dan pergumulan. Memang ada waktunya Tuhan. Nah. Makanya ada nyanyian yang mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Itu ada nyanyian itu yang menguatkan jemaat ya. Jadi semua ada waktunya Tuhan. Jadi tunggu aja waktunya Tuhan ya. Sekali lagi tidak akan melebihi kekuatan manusia. Nah, tapi ada yang tanya begini. Bagaimana di sana itu ada pemuda, ada pemudi. Kemarin meninggal. Meninggal kenapa? Gantung diri. Lah, katanya tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa dia gantung sendiri? Ya, gantung diri. Kenapa? Putus cinta. Ya. Ya, ini komitmen Tuhan ini bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Ini perlu dipertanyakan juga kalau sampai bunuh diri, membunuh sendiri, pada semua kan Tuhan telah tentukan. Kamu memaksakan diri, mau membunuh diri, melawan Tuhan itu artinya kan. Jadikan jalan keluar itu bagi setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan, ya. Ya. Jadi dikatakan Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi. Kalau nggak mengasihi, nggak berlaku itu firman Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi masalah dan perhubungan kita. Itu. Sekali lagi Tuhan berkomitmen padanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya. Jadi ini janji Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, ya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, masalah-masalah pergumulan ya, cobaan, ujian, silih berganti, semua mengalami ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kaget atau barangkali kesana kemari mengeluh atau apa, apalagi sampai ngasih tahu sama dunia. Udah tahu Bapak Ibu? Apalagi harus ngasih tahu sama dunia. Maksudnya tahu Bapak Ibu? Maksudnya? Kan ini zaman internet ya. Sebentar dunia dikasih tahu, oh saya ada masalah ini, masalah itu. Terus ada yang bilang, ya Tuhan nggak punya akun FB, nggak nyampe. Ya Bapak Ibu, coba datang sama Tuhan itu udah selesai ya Bapak Ibu ya. Datang sama Tuhan udah selesai. Jadi saya katakan tadi bahwa ini semua adalah dari Tuhan ya. Termasuk Tuhan itu baik, tidak pernah salah ya. Segala sesuatu dari Tuhan ya, dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Dikatakan juga dalam Ayub pasal 5 ayat 18,
Ya, ini dikatakan seperti ini. Karena dialah, maksud dia itu Tuhan ya. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Ya Bapak Ibu. Ke kita luka ya, dia melukai ya, ada duka. Memang Tuhan ada di situ ya. Jadi dia yang melukai, tetapi juga yang membebat, Bapak Ibu. Nggak sampai di situ. Dia yang memukuli, Tuhan ini, dia ini huruf besar loh Bapak Ibu. Tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Mau nggak percaya Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan yang memukuli ya, kita dipukuli. Ya mungkin diajar mungkin ya. Ya, mungkin diajar supaya ya namanya kan Tuhan tuh mengajar, kan ada firman Tuhan tuh mengajar kita seperti Bapa mengajar anak-anaknya. Ya seperti itu. Ya. Makanya dikatakan barang siapa yang kukasih akan kuajar, ya. Maka relakanlah hatimu untuk bertobat. Ya, Tuhan bilang. Ya, cari sendiri di Wahyu. Ya. Jadi dikatakan barang siapa yang kukasih dia kutegur dan kuhajar. Kalau ditegur sakit nggak Bapak Ibu? Sakit nggak? Sakit kok? Ditegur. Ah, ini negur Tuhan lagi. Kalau kita teman-teman baik mungkin dengan lemah lembut mungkin ya. Diajar itu bukan diajar, dihajar. Sakit apa Bapak Ibu? Tuhan kita itu. Karena apa? Barang siapa yang kukasih, berarti yang pernah dilakukan seperti itu berarti Tuhan mengasihi kita. Kan artinya begitu Bapak Ibu. Firman-Nya Tuhan seperti apa? Relakan hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu, bertobatlah. Bertobat itu semua orang Bapak Ibu. Jangan untuk seseorang, semua orang bertobat. Syaratnya mau hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil itu syaratnya bertobat kalau mau masuk surga. Hanya bertobat. Karena firman Tuhan mengatakan juga, bisa dicari di ayatnya di Lukas berapa itu. Tuhan datang di dunia ini bukan mencari orang benar. Hah? Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan cari orang benar. Bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa. Supaya apa? Bertobat. Bapak Ibu. Ini lebih khusus untuk diri saya sendiri. Bertobat. Saya udah 47. Kalau dibalik jadi 74. Bertobat enggak? Atau masih santai-santai? Tuhan mau datang. Ya enggak lama lagi Bapak Ibu Tuhan mau datang. Ini bukan mau nakut-nakut itu apa. Kalau Bapak Ibu rajin baca firman udah tahu tuh ya. Cuma memang masih tanda-tanda sudah ada, cuman secara jelas belum dikatakan firman Tuhan. Menunggu apa? Ada dikatakan dalam 2 Tesalonika dikatakan apa? Kedatangan Tuhan itu, kedatangan Antikris itu belum mau datang, dia masih ditahan. Dikatakan, kalau yang menahannya itu masih ada di bumi. Siapa yang menahannya? Orang benar. Luar biasa. Kalau orang benar, orang Kristen, orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan itu masih ada di dalam bumi, belum diangkat, belum disingkirkan ke awan-awan, ke padang gurun. Kan ada itu cerita seperti itu. Bukan cerita, firman Tuhan seperti itu. Antikris belum akan datang. Tapi begitu orang percaya, orang benar diangkat, baru itu Antikris merajalela. Luar biasa enggak ini orang percaya ini? Itu kata firman. Agak melenceng sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau temanya tadi ujian dan percobaan, tapi ini akan melenceng sedikit, tapi nggak apa-apa. Atau sedikit ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat ya. 2 Tesalonika ya. Kita lihat Bapak Ibu. 2 Tesalonika kita cari dulu. 2 Tesalonika. Di mana itu ya? Dua Tesalonika 2 rupanya. Iya. 2 Tesalonika 2 ayat 1 mulai, coba saya baca aja ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan
terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung, ya, dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu motat. Nah, ini apa artinya Bapak Ibu? Sebab sebelum hari itu ada hari kedatangan Tuhan, ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, antikris. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, antikris, yang harus binasa. Antikris harus binasa, nanti baru kita selamat, ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Nah, dia itu sembah sebagai Allah, antikris nanti, Bapak Ibu. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu, nah ini perhatikan Bapak Ibu, sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, yang menahan antikris, ya, yang menahan orang-orang durhaka. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia harus akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Setelah rahasia sudah, tanda-tanda sudah ada. Telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Iya, siapa Bapak Ibu yang menahan? Masih lanjut kita baca. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan ke padang gurun, ya, selama berapa? 3,5 tahun, selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, yaitu artinya 3,5 tahun, ya, banyak artinya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, yaitu nyimpang sedikit seperti itu Bapak Ibu karena supaya nyambung ya tadi ya. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini sudah semakin dekat, ya, semakin dekat. Apalagi kalau Bapak Ibu mengikuti peta zaman itu peta zaman itu memang tafsiran ya, perkiraan pernah disampaikan di gereja. Jadi tidak lama lagi ya. Puji Tuhan. Nah, kita kembali ke ayat pokok ya, kembali ke ayat pokok tadi. Ya, lihat jamnya dikit lagi ya. Kembali ayat pokok tadi. Nah, ternyata ayat yang kita baca tadi itu ada kesamaannya dengan ayat yang lain ya Bapak Ibu, yaitu di dalam Wahyu. Kali saya cari dulu Wahyu 2 ayat 10b ya. Cari dulu Wahyu 2 ayat 10b. Ayat dikatakan kamu akan memiliki mahkota kehidupan. Ini sama juga ya. Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, sampai mati Bapak Ibu ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya. Jadi syaratnya setia sampai mati. Karena tidak hanya orang dipanggil, dipilih, tapi harus yang setia. Iya, Wahyu 17 ayat 14. Seharusnya seperti itu ya. Jadi tidak hanya dipanggil, kalau dipanggil banyak dipanggil. Kalau dipilih, banyak dipilih. Tapi ditambah lagi harus apa? Setia. Iya, Wahyu 17 ayat 14. Harus setia. Dikatakan kalau orang baik, dikatakan pernah di gereja, Pak Gembala pernah bilang apa? Di gereja pernah bilang, kalau orang baik itu banyak Bapak Ibu ya. Orang baik itu banyak. Tapi orang setia, siapa yang menemukannya? Waduh, siapa yang menemukannya? Berarti langka Bapak Ibu ya. Hanya Bapak Ibu yang ngisi. Oh puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Ya ini saya nyampaikan firman Tuhan ini bukan dari kata-kata saya hanya pinjam firman Tuhan dan ini memang
harus disampaikan kepada orang percaya supaya orang percaya dikuatkan, ya, diberkati oleh Tuhan. Kok kembali ke ayat pokok, ya Bapak Ibu? Ke ayat pokok dikatakan tadi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, sama Bapak Ibu ya. Jadi bisa saya katakan yang menerima mahkota kehidupan itu orang-orang yang bertahan setia sampai ke akhir. Dan yang kedua yang bertahan dalam cobaan. Ya. Yang apabila sudah tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Makanya bertahan Bapak Ibu ya. Kada ujian datang, bertahan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, ya. Yakin aja ya. Ada waktu Tuhan untuk menolong. Jadi kan begitu Bapak Ibu. Jadi dua-duanya kan menerima mahkota kehidupan, ya. Ayat tadi dibacakan Wahyu 1:10b, ya. Yang kita bacakan tadi ya. Dan Yakobus 1 ayat 12. Ya. Hanya bertahan dalam pencobaan aja, ya, dan tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Luar biasa, itu keselamatan yang luar biasa. Mahkota Bapak Ibu, mahkota kehidupan. Jadi kalau dikatakan berbagai orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya Bapak Ibu, bagaimana menafsirkan ini? Bertahan dalam pencobaan ini seperti apa Bapak Ibu? Bukan jatuh dalam pencobaan ya, bertahan dalam pencobaan. Artinya kalau cobaan itu datang, kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, tetap ya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita ya Bapak Ibu. Itu namanya bertahan ya. Tapi kalau ada cobaan terus libur, nggak pernah lihat di gereja, nggak lihat ya. Dalam pelayanan nggak lihat, dalam pekerjaan Tuhan nggak lihat. Oh mungkin sakit dia, kalau sakit ya nggak masalah no. Kalau bertahan dalam pencobaan, apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Tadi katakan, barang siapa setia sampai ke akhir akan menerima mahkota kehidupan. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, syaratnya untuk kita lepas dari pencobaan tadi, yaitu bertahan setia dalam pengiringan. Ya, bertahan setia dalam pengiringan. Terus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pinjam ayat lain juga, banyak juga ayat-ayat yang menguatkan kita, supaya kita bertahan sampai ke akhir. Kita hidup setia pada Tuhan, dan kalau kita hidup ini Tuhan akan masuk ya. Tuhan telah tebus kita, Tuhan telah beli kita ya dengan harga yang mahal. Ya, darah Yesus. Oleh itu muliakan Allah dengan apa? Hidup kita. Bukan hanya dengan roh kita, tapi hidup kita. Hidup di dalam hidup kita ada apa? Roh, jiwa, tubuh. Itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Itu maksud Tuhan menebus kita ya. Di kayu salib dikatakan udah selesai. Selesai Bapak Ibu. Nggak ada masalah lagi, udah selesai. Jangan nuntut-nuntut lagi sama Tuhan. Udah selesai. Tuhan telah angkat kelemahan kita ya. Udah diangkat sama Tuhan Yesus. Jadi jangan tanya-tanya lagi. Kita sudah bebas ya. Ya. Kita sudah bebas. Muliakan Allah dengan hidupmu. Kalau di terjemahan lain dikatakan muliakanlah dengan tubuhmu. Tapi yang aslinya adalah dengan tubuhmu, dengan rohmu. Berarti dengan hidup kita untuk muliakan Allah. Ya, dengan roh, jiwa, dan tubuh kita. Dengan tubuh kita juga, kalau kita memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan juga tidak ya seperti patung berdiri. Seluruh hidup kita ya, roh kita, jiwa kita, panca indera kita untuk Tuhan semua. Dibiasakan seperti itu. Seluruh hidup kita untuk Tuhan, Ya, bukan penampilan Bapak Ibu ya. Bukan penampilan ya nggak berkenan itu. Kalau penampilan ya kamu dapat pujian ya itu upahmu seperti itu. Upah di surga nggak dapat. Itu penampilan. Iya. Dibiasakan seperti itu. Ya, setiap kita datang sama Tuhan, segenap hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kan dikatakan di ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kamu punya keselamatan yang tidak akan tergoncangkan. Oleh sebab itu dikatakan bersyukurlah dan beribadah kepada Tuhan dengan apa? Hormat dan takut. Nah, seperti apa ini dengan hormat dan takut itu coba Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu jangan menerjemahkan hormat dengan takut di dalam ibadah itu seperti apa Bapak Ibu. Tapi kalau
dalam ibadah menganggapnya biasa-biasa saja seperti main di lapangan, ya bagaimana itu dikatakan hormat dan takut? Nah, kita akan belajar seperti itu. Kita menghadap Tuhan bukan menghadap manusia ini. Iya. Puji Tuhan, jadi bertahan dalam percobaan ini artinya apapun yang terjadi, masalah pergumulan silih berganti, kita tetap setia dalam pengiringan pada Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau, sehingga kita semua layak untuk menerima mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Nah, agak panjang firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mohon dan kasih nanti Bapak Adi akan berdoa dan kita nyanyikan pujian mengatakan berkaryalah Roh Kudus di tempat ini, ya. Kita nyanyikan pujian ini.